Saya sudah mengajarkan satu doa yang indah yang diambil dari Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Doanya berbunyi, Robbi anzilni, Tuhan tempatkan aku munzalam mubarakan, di tempat yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin, karena engkaulah satu-satunya pemberi tempat yang terbaik. Tempat yang berkah ada dua. Tempat yang berkah secara makrokosmos dan tempat yang berkah secara mikrokosmos. Tempat yang berkah secara makrokosmos tentu adalah alam semesta ini, rumah tempat kita tinggal, komunitas di mana kita bisa bersatu, komunitas di mana kita bisa ada di situ. Tapi yang terpenting, rumah tempat yang diberkahi tempat kita tinggal adalah tubuh kita. Apakah setiap orang yang punya tubuh dalam bentuk manusia itu dapat dikatakan ruhnya tinggal di tempat yang berkah? Belum tentu. Kalau tubuhnya tidak bisa mengantarkan ruh yang ada di dalam tubuhnya menuju ke tempat yang lebih baik. Tentu saja sebaik-baiknya tempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya dan semoga kita sudah mengamalkannya, dan insyaallah kita akan selalu ditempatkan di tempat yang berkah. Tempat yang berkah adalah tempat yang membuat kita selalu lebih baik di mana saja kita tinggal. Sekalipun tempat itu secara jasmaniah mungkin tidak menyenangkan, tetapi secara spiritual bisa jadi tempat itu adalah tempat untuk menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan lebih baik. Kalau yang belum sempat mengamalkan doa ini, disilahkan untuk melihat Quran surat 23 ayat yang ke-29. Robbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkan aku di tempat yang diberkahi, dan engkaulah satu-satunya pemberi tempat yang terbaik. InsyaAllah kalau kita memohon kepada Allah dengan permohonan seperti ini, setiap saat kita akan ditempatkan di tempat yang membuat kita selalu lebih baik. Jadi kalau hari ini kita selalu mendapatkan tempat yang terbaik, mendapatkan rumah dengan tetangga yang terbaik, mendapatkan tempat tinggal yang berkah yang mengantarkan kita selalu mendapatkan kebaikan, tinggal di rumah bersama keluarga dan anak-anak yang selalu membuat kita lebih baik, tinggal di tempat pengajian dengan sahabat-sahabat yang membuat kita selalu lebih baik, itu namanya kita sudah berada di tempat yang diberkahi. Oleh karena itu, mari kita syukuri kenikmatan Allah yang luar biasa ini, bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sambungkan kami kepada Rasul-Mu melalui orang-orang yang telah menjadi pewaris ilmu dari Rasul-Mu, sehingga kami mendapatkan ilmu yang akan menjadi syafaat untuk perjalanan kehidupan kami di dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam suatu
keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ternyata dikaruniai 2 orang anak. Yang satu yang paling besar anak laki-laki, dan yang kedua yang bontot anak perempuan. Setelah selesai makan malam, sudah kebiasaan suami dengan anak laki-lakinya nonton televisi di ruang tengah. Ibu beserta anak perempuannya pergi ke dapur membereskan piring-piring yang digunakan bekas makan. Ya tentu saja mencuci piring. Lagi asik nonton televisi, si ayah dengan anaknya itu tiba-tiba mendengar suara piring pecah, dan ternyata yang pecah itu jumlahnya banyak. Tapi sesaat setelah suara piring pecah itu terjadi, suasana senyap, tak ada suara. Si anak laki-lakinya sambil memandang ayahnya, "Yah, pasti yang memecahkan piring itu ibu." Ayahnya bertanya sama anaknya, "Loh, kok kamu tahu? Kan adikmu juga ada di dapur." "Iya, karena setelah piring pecah tidak terdengar lagi suara orang marah-marah." Cerita ini sederhana sebetulnya, tapi pesan moralnya sangat luar biasa. Yang memiliki karakter seperti ibu yang tadi itu sebetulnya banyak. Mungkin diantaranya kita juga. Karena kita sering menggunakan standar ganda. Kalau pada diri sendiri begitu toleran, tapi pada orang lain kadang-kadang kita begitu kencang dan keras. Kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti keinginan kita, tapi terkadang kita tidak pernah belajar merasa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Seperti ibu yang tadi, anaknya sudah terlalu biasa. Kalau yang memecahkan piring anaknya, pasti ibunya ngomel luar biasa. Tapi yang memecahkan piring ibunya sunyi senyap, tidak ada suara, bahkan tidak ada yang berkomentar. Standar ganda seperti ini sering dipakai oleh kita dalam hidup. Terkadang kita tidak pernah menghukum diri sendiri, tapi sering menghukum orang lain. Ternyata setelah saya perhatikan dalam perjalanan spiritual pribadi saya, dan saya melihat juga perjalanan spiritual orang-orang hebat, ternyata hampir semua orang yang hebat spiritualnya adalah orang yang sudah berhasil menanamkan hukuman pada dirinya sendiri, dan tidak ada toleransi untuk dirinya sendiri, tapi begitu toleran pada orang lain. Untuk diri sendiri, ketika diri sendiri melakukan kesalahan, itu begitu keras hukumannya. Karena kamu kemarin membicarakan kejelekan orang, maka sekarang kamu saya hukum dengan puasa 1 minggu. Ternyata hukuman-hukuman yang semacam itu yang dihadirkan oleh kita sendiri pada diri kita, itu akan membuat kita menjadi keras pada diri kita, tetapi menjadi sangat toleran pada orang lain. Standar ganda yang semacam itu sering diterapkan oleh hampir semua orang. Kita sering memaksa orang lain harus baik pada kita, tapi kadang-kadang kita tidak pernah mendidik diri kita untuk baik pada orang lain, sehingga semua berfokus pada aku dan ego kita. Nah, selama kita masih berada di titik itu, artinya kita harus lebih banyak lagi belajar untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Terkadang ketika diri kita ada dalam bahaya pun, kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang ada dalam bahaya. Ketika orang lain mengingatkan kita pun tidak pernah kita gubris. Ada cerita inspiratif seperti ini ceritanya. Ada sebuah bis penuh dengan penumpang. Ternyata bis itu menuruni jalan menurun tajam. Ketika bis itu sedang turun dengan kecepatan tinggi, dari belakang ada laki-laki kekar sedang mengejar bis itu.
Dari dalam bis ada seorang ibu mengeluarkan tubuhnya lewat jendela sambil mengingatkan pada laki-laki itu, kawan, sudahlah, nggak usah dikejar bis ini, kau tidak akan bisa mengejarnya. Itu. Lalu orang itu dengan napas yang tersengal-sengal luar biasa, dia berteriak, aku adalah supir bis itu. Dia berteriak, aku ini supir bis itu. Dia sedang berusaha untuk menyelamatkan bis itu, karena bis itu sebetulnya turun di turunan itu tanpa ada supirnya. Tapi seluruh penumpang di situ tidak sadar, dikiranya itu ada pengemudinya. Pengemudinya rupanya sedang beli kopi, karena remnya blong, itu jalan sendiri. Yang ngejar di belakang itu supirnya. Tapi dengan penuh percaya diri, si ibu itu mengeluarkan badannya dari jendela kaca bis itu. Sudahlah kawan, tidak usah dikejar bis ini. Gitu. Kau tidak akan bisa mengejarnya. Padahal bis itu sedang dalam bahaya. Orang itu sebetulnya sedang berusaha untuk menolong bis itu. Sebetulnya cerita itu juga cerita kita. Kita sedang dalam bahaya di turunan yang terjal, sebentar lagi mau mati. Ada orang yang mengejar kita, mengingatkan kita. Bahkan kita tidak pernah menggubrisnya. Di depan kita ada neraka. Makanya Allah bilang, sebetulnya kamu sekalian itu sudah di jurang api neraka. Fa'anqadakum minha. Aku yang menariknya. Cara Tuhan menarik kan, Tuhan punya banyak tangan. Mungkin kita tiba-tiba kita ketemu dengan teman lama kita, kemudian bertemu, mengajak ngaji mengajak pencerahan atau apa, tapi kita nggak peduli karena kita merasa sedang di atas angin, padahal kita sedang dalam bahaya besar, cuman kita tidak pernah peduli. Ada ego yang menyelimuti kita, sehingga kita hampir tidak pernah peduli terhadap yang semacam itu. Kadang-kadang begitu sibuknya kita, kesibukan kita, tidak pernah ada selang waktu untuk memberikan jeda pada diri kita, bernapas sebentar untuk membuat hidup kita jadi rileks. Ada seorang remaja cerdas, cantik, pintar. Dia baru lulus dari universitas menjadi dokter. Saat ibu sudah IPK-nya cum laude, dengan sambutan yang riuh. Pada saat wisuda dia sangat bangga karena dirinya telah mencapai suatu keberhasilan. Dia sangat cerdas, sangat tangkas, mengerjakan pekerjaan itu sangat luar biasa. Dan kemudian dia mengidamkan seorang pasangan hidup, dan ternyata mendapatkan pasangan hidup sama-sama orang hebat. Jadi pada saat dia dinobatkan sebagai dokter spesialis, suaminya juga mendapatkan gelar PhD dari sebuah universitas terkenal, dan akhirnya keduanya menikah, menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak lama setelah itu dikaruniai seorang anak laki yang cerdas, ganteng. Tapi karena kesibukannya, kemudian anak ini setiap hari diurus oleh babysitternya. Setiap kali anak itu minta disuapin, selalu ibunya menolak. Ibu sibuk karena hari ini ada operasi di mana, bapaknya juga sibuk karena seminar di mana. Sehingga anak-anaknya hanya menelan ludah, menahan rasa ingin disayangi oleh kedua orang tuanya yang tidak kesampaian. Akhirnya yang menyuapi selalu saja babysitternya. Ketika pagi-pagi anak ini minta dimandikan oleh ibunya, karena anak ini bosan dimandikan oleh pembantunya. Tapi dengan pintarnya, karena ibunya cerdas, kemudian dalam waktu yang singkat ibunya memberikan
nasihat pada anak itu, kamu harus mengerti nak, ibu itu sibuk sekali. Hari ini banyak sekali pasien-pasien yang harus ibu kunjungi. Ya, kamu anak yang baik, sudah sama mbak aja. Dan suaminya juga dengan cekatan langsung memberikan, udah biasa seminar kan, menasihati orang lain. Kemudian anak itu juga segera ditentramkan supaya mau dimandikan oleh mbaknya. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 7 hari berturut-turut. Tidak seperti biasanya, anak ini minta dimandikan. Tapi 1 hari pun tidak pernah kesampaian. Ketika ibunya sedang sibuk di luar kota, karena banyak sekali rumah sakit yang harus dikunjungi. Suaminya juga sedang memberikan seminar entah di mana. Mbaknya memberitahu kalau anaknya demam dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat di UGD ternyata anak ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian ibunya bergegas pulang dan dia berteriak ingin memandikan anaknya. Tapi kesempatan sudah tidak ada lagi. Ternyata ibu dan ayahnya ini mengalami depresi yang luar biasa, mengalami penyesalan seumur hidup. Barangkali cerita ini cerita nyata yang terjadi pada diri seseorang, dan mungkin bisa jadi akan terjadi pada kita. Terkadang kita sering menyepelekan hal-hal kecil dalam hidup, dan ternyata ketika itu disepelekan, kita akan mengalami penyesalan yang panjang, dan penyesalan itu tidak bertepi. Setiap hari ternyata sang ibu berteriak, "Nah, sini, ibu mau mandikan kamu. Nah, sini, ibu mandikan kamu." Setelah semuanya tidak ada, baru ingin memandikannya dalam penyesalan yang dalam. Tapi ketika ada, hanya meluangkan waktu 5-10 menit untuk anak kita, mungkin kita tidak sempat. Saya bersyukur karena saya punya anak 3, sejak dari kecil sampai dia tumbuh besar. Hampir semua anak saya sendiri yang memandikannya, dibedong, digendong. Saya lebih terampil memandikan anak, ya mungkin lebih terampil dari istri saya, karena saya dilatih sejak kecil oleh ibu. Dan itu ternyata cukup dalam pada diri anak, karena dia pernah mendapatkan perlakuan yang semacam itu. Cerita ini sebenarnya menginspirasi kita untuk tidak boleh lupa bahwa sebetulnya ukuran spiritual itu bukan seberapa hebat kita kata orang lain, tapi seberapa hebat kita menurut orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan yang akan menyatakan kita berhasil adalah anak kita, istri kita, suami kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita, bukan orang lain. Karena pada akhirnya ujung perjalanan spiritual setiap manusia itu adalah innaka la'ala khuluqin adim, ketika kita memiliki budi pekerti yang agung. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mentadaburi Quran surat Al-Mu'minun, lanjutan dari yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Dan disilakan untuk melihat surat 23 ayat 101. Insyaallah kita tuntaskan sampai ayat 114 ya. Ya kalau memungkinkan sampai ayat 118. Sudah? Kalau kita melihat ayat 118, ada doa yang sangat indah. Doanya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Jadi Quran surat Al-Mu'minun dipungkas dengan doa yang sangat indah. Rabbighfir, ya Tuhanku ampunilah aku, warham, dan kasihanilah aku,
rahmati aku, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sang pemberi kasih sayang, sang pemberi rahmat. Masih ingat beberapa kesempatan yang lalu saya cerita tentang hubungan antara rahmat dan amanat. Di balik rahmat itu selalu ada amanat. Di balik nafas kita yang Allah berikan pada kita itu pasti ada amanat. Dan kita yang sudah mengerti dalam tentang hidup, sebetulnya segala hal dalam hidup ini adalah rahmat, yang di baliknya pasti ada amanat. Usia panjang itu rahmat. Jangan lupa di balik usia panjang itu ada tugas yang panjang juga yang diberikan pada kita sebagai amanat. Beruntung mereka yang sudah menemukan di balik rahmat ada amanat, sehingga dia tidak bisa sewenang-wenang sesuka hatinya menggunakan rahmat itu untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan amanat yang dibaliknya yang Allah titipkan kepada kita. Jadi ini doa yang sangat indah, doa tambahan dari Quran surat Ar-Rahman. Setelah doa yang sempat kita kutip di ayat yang sebelumnya, Rabbi anzilni munzalam mubarakan, ya, wa anta khairul munzilin. Kemudian ada lagi doa tambahan, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah aku, rahmati aku, wa anta khairur rahimin, karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rahmat. Semoga kita semua sudah mengerti bahwa di setiap rahmat yang Allah berikan pada kita ada amanat, dan kita sudah menemukan amanatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat 101. 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Jadi ketika sangkakala ditiup, tidak ada lagi pertalian nasab antara mereka pada hari itu. Pertalian ini, ya, bukan sekadar pertalian antara manusia dengan manusia. Bukan sekedar pertalian antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, istri dengan suami, suami dengan istri, atau dengan anak-anak, anak dengan kakaknya, kakaknya dengan adiknya. Tapi pertalian nasab ini dengan segala apa saja yang selain Allah. Dan pada saat kita mau mengkiamatkan diri kita, ya, di mana malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, pada saat itu masih ada pertalian nasab, maka prosesi kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Dan prosesi kiamat itu hanya terjadi apabila sungguh-sungguh sudah terjadi pertalian, sudah tidak ada lagi pertalian nasab.